Main kosong-kosong di weekend, supporter kecewa dong. Saksikan ulasan pertandingan Manchester United melawan Watford hanya di Set Piece. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Oke, Set Piecer, ketemu lagi dengan gua Reza di Set Piece Football Podcast. Hari ini kita akan langsung mengupas mengenai game EPL yang baru terjadi antara Manchester United melawan salah satu penghuni degradasi, Watford. Ya, kita tahu sendiri pertandingannya berakhir dengan skor kacamata 0-0 ya, tapi kita akan coba lihat Set Piecer analisa dari pertandingan ini sendiri ya. MU datang sebenarnya di pertandingan ini dengan bekal kekalahan 1-4 dulu di kandang Watford ya. Dulu kita masih ingat di kandang Watford MU kewalahan dengan kecepatan-kecepatan pemain Watford. Nah, makanya di pertandingan ini harusnya MU bisa lebih ready lagi gitu ya. Dan di pertandingan ini kita kembali menunggu terciptanya gol dari Ronaldo sebenarnya. Sebenarnya fans MU pasti menunggu kembali lahirnya gol dari CR7 gitu ya. Ya, tapi apa yang terjadi sebelum pertandingan ini, Spurs juga itu melibas Leeds tadi ya, 4-0 di kandang Leeds gitu ya, sehingga ini menambah pressure juga untuk United, di mana Spurs sudah mengumpulkan 42 poin saat ini. Nah, bicara tentang pertandingan antara United melawan Watford sendiri, kalau kita lihat tadi seperti biasa, MU turun dengan 4-2-3-1, di mana yang menarik adalah ketiadaan sang kapten, Harry Maguire. Jadi rasanya Rangnick juga sudah mulai sadar bahwa Maguire cocoknya di bangku cadangkan dulu gitu ya. Nah, kemudian MU juga tampil dengan Elanga dan mengandalkan Ronaldo di depan ya, dan ada Matic juga ya di lini tengah untuk berduet dengan tadi di awal ada Pogba, ada Fred, ada Matic ya, gitu ya. Nah, Watford juga tetap dengan trio strikernya ya, itu ada Ismail Sarr ya, dan kompatriotnya yang cukup menyulitkan United di leg 1 waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di babak pertama ya, game di babak pertama, MU ini sangat mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang gitu ya. Menciptakan banyak peluang. Kita tadi lihat Ronaldo di awal pertandingan juga sempat bikin peluang bagus. Tendangannya kena mistar ya. Fernandes juga ya, saya ingat gua ya. Nah, cuma penyelesaiannya masih kurang bagus. Dan Ronaldo ini sempat bikin PHP fans MU ketika dia mencetak gol, namun sayang kejebak offside gitu ya. Dan di babak pertama ini kalau kita lihat possession-nya sebenarnya kalau gua nggak salah tadi 6-6-3-4 ya untuk United ya. MU sangat mendominasi di babak pertama ini. Kalau gue lihat garis pertahanannya Watford ini sebenarnya terlalu rendah, sehingga MU ini sangat berkuasa ya. Ya nggak heran lah Watford saat ini ada di posisi 19-20 gitu ya. Dan tadinya gue berharap di babak kedua MU bisa lebih mematikan dibanding babak pertama. Ya, karena kita lihat beberapa peluang yang tercipta di babak 1 itu belum bisa terselesaikan dengan baik. Nah, di awal-awal babak kedua sebenarnya Watford itu mulai bisa menciptakan serangan melalui Ismail Sarr ya, gitu ya. Cuma MU kembali menguasai pertandingan dan menciptakan beberapa peluang bagus, termasuk peluang lewat Ronaldo lagi ya. Jadi memang Ronaldo di pertandingan ini create chances tidak seperti di pertandingan sebelumnya di Champions League ya, yang lawan Atletico di mana dia sama sekali memang nggak berdaya gitu. Nah, di pertandingan ini mungkin karena lawannya memang juga Watford, akhirnya menciptakan beberapa peluang, cuma sayang belum membuahkan hasil. Dan kita lihat di game ini Rangnick untuk semakin menekan, dia memasukkan Jadon Sancho ya, menggantikan Fred gitu ya. Nah, dengan masuknya Sancho, gue lihat juga nggak terlalu membawa perubahan yang gimana-gimana gitu ya. Walaupun MU terus menekan, dan di 17 menit terakhir kita lihat Shaw masuk menggantikan Telles, dan Matic digantikan Rashford ya. Ya, jadi MU menambah Rashford sebagai penyerang gitu ya, bermain di belakang Ronaldo.
Dan MU ini terus menggempur pertahanan Watford ya, dan tapi memang kuncinya adalah Watford sangat rapat sekali, dan sampai kalau kita lihat tadi di game tadi sampai menumpuk 10 pemain di lini belakang saat serangan MU ya, gitu ya. Jadi memang kedisiplinan dan rapatnya barisan pertahanan Watford ini nggak bisa ditembus oleh MU. Walaupun begitu tadi kita saksikan di akhir-akhir Watford itu bahkan hampir mencetak gol lewat counter attack ya, yang sebelumnya ini memang jadi salah satu momok gitu ya buat United. Sempat hampir mencetak gol. Ya cuma sayang belum pas sehingga nggak jadi sejarah yang apes nih untuk MU gitu ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya set piecer di game ini secara overall tadi 68-32 possession-nya untuk MU, sehingga memang kelihatan sebenarnya Man United ini sangat menguasai pertandingan ya. Cuma memang kita bayangkan 20 attempts, 20 shot tadi tanpa gol gitu ya. Artinya ini ada masalah yang lagi-lagi masalahnya ada di lini serang untuk MU gitu ya. Di kali ini nggak ada sama sekali pemain yang menentukan, nggak ada yang bisa jadi game changer untuk Man United gitu ya. Bahkan MU kesulitan melawan Watford yang memang menumpuk pemain gitu ya. Ya lu berhadapan dengan tim yang lagi cari kemenangan, strikernya lagi puasa gol, mau cari gol, ya sangat wajar sebenarnya kalau gue bilang Watford ini menerapkan metode tersebut gitu ya. Nah, kita lihat tadi di akhir pertandingan sorakan dari supporter-supporter Man United sebagai tanda kecewa MU gagal memenangkan pertandingan ini. Nah, salah satu spot penting juga dari gua bahwa dengan skema 4-2-3-1 ini yang diterapkan oleh Rangnick di mana Ronaldo di depan ini mulai bisa kita pertanyakan gitu ya. Karena coba tadi teman-teman set piecer bayangkan 39 crosses dari MU di pertandingan ini tanpa sama sekali menciptakan gol gitu ya. Artinya dengan skema ini entah skemanya yang bisa diubah lebih fleksibel atau memang Ronaldo nggak lagi digantung di depan dan dijadikan andalan. Kalau kita lihat tadi beberapa kekecewaan dari Ronaldo ini kan nggak bagus sebenarnya ya, nggak bagus gitu ya. Kalau kita lihat tadi Ronaldo cukup frustasi di pertandingan ini karena nggak bisa menuntaskan beberapa peluang gitu ya. Nah, 39 crosses set piecer gitu ya. Nah, dan kita tahu juga isunya bahwa Ronaldo ini kan sebenarnya udah menyatakan ingin pindah dan sudah dipersilakan pindah bahkan oleh United gitu ya. Dia merasa mungkin nggak cocok dengan metodenya Rangnick gitu ya. Bahkan udah dipatok harga 30 juta euro gitu ya. Dan gosipnya sudah diincar juga oleh PSG untuk berduet dengan Lionel Messi. Nah, dengan hasil game ini ya, yang gue bilang sih apes banget lah buat MU ya. Main di weekend 0-0 lawan tim 3 top 3 bottom gitu ya, bukan hasil yang bagus. Sementara MU kita tahu lagi mau ngejar spot di peringkat keempat. Dengan hasil ini MU tentu masih di peringkat keempat, cuma kita tahu udah main game 27 kali gitu ya, sementara di bawahnya Arsenal baru 24 kali. Jadi MU akan masih bisa diancam oleh West Ham, Arsenal, dan Spurs ya, yang tadi juga menang gitu. Dan Watford belum keluar dari zona degradasi, tentunya masih di peringkat 19 kalau gua nggak salah gitu ya. Nah, tapi memang khusus buat Man United di EPL di bulan-bulan ke depan ini, khususnya di bulan Maret, April sampai Mei lah ya, sampai berakhir ini akan menghadapi memang lawan-lawan berat ya. Mulai dari City, kemudian Spurs, ada Liverpool, Leicester, Everton, Arsenal, sampai bahkan di Mei masih menghadapi Chelsea gitu ya. Belum lagi ditambah partai lanjutan di Champions League. Jadi ini akan sangat berat untuk United kalau tetap menyia-nyiakan peluang tadi melawan tim sekelas Watford. Jadi gimana fans United? Apakah kita sudah kangen menyanyikan lagu Glory Glory Man United dengan lantang? Ini itu ya ulasan dari gua hari ini. Kita tunggu lagi kelanjutan dari United di IPL dan saksikan terus ulasan-ulasan berikutnya dari Set Piece. Oke, selamat malam. Salam sehat. Set Piece. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.